Oke, selamat malam Pak Hudi. Ya, malam Pak Erwin. Halo, ya. Jadi teman-teman, perkenalkan, ini Pak Hudi selaku Direktur Utama dari SEMA, yang dimana teman-teman bisa belajar banyak dari Pak Hudi mengenai apa aja sih kinerja dari SEMA untuk tahun lalu, ya, dan apa aja yang udah direncanakan SEMA untuk ekspansi di tahun 2022 ini. Oke, nah Pak Hudi mungkin bisa kenalan dikit dengan para follower dan menjelaskan kembali sedikit ya, sebenarnya SEMA itu emiten yang kerjain apa sih, ya Pak? Ya, makasih nih Mas Erwin. Selamat malam dan selamat malam juga semua yang hadir di sini ya. Mungkin salam kenal dulu nih. Saya Rudi Hartono Intan, merupakan Direktur Utama dari PT Semakom atau kami sudah membursa disebut dengan SEMA ya Pak. Ya mungkin saya jelaskan sedikit latar belakangnya SEMA ya Pak ya. Boleh, boleh SEMA Pak. sendiri berdiri pada tahun 2009. Awalnya kami adalah perusahaan yang bergerak di bidang listrik, khususnya panel listrik, Pak. Hmm. Dan kami juga adalah perusahaan pertama yang mendapat license panel type test dari Siemens. Pada tahun 2009 kami mendapat license untuk low voltage untuk panel tegangan rendah. Setelah itu berjalannya waktu pada tahun 2012 kami di-upgrade nih Pak, mendapat license untuk panel MV Hmm. sampai 17,5 kV atau disebut Simoprem SAW ya. Nah, pada tahun 2014 kami ditambah lagi nih license-nya Pak oleh Siemens juga untuk medium voltage, tetapi kV-nya lebih tinggi, bisa sampai 24 kV. Nah, berjalan dengan waktu, kami juga eh, mendapat license nih Pak dari Hyundai pada tahun 2018 untuk panel LV maupun MV. Nah, kenapa kami mengambil license dari Hyundai sendiri adalah permintaan dari customer sendiri Pak, yang Hmm. menginginkan di mana ada produk yang ya harganya lebih murah lah Pak dengan kualitas yang lumayan. Karena Siemens kita tahu sendiri ya kualitas semua orang juga paham lah Pak kalau sebut Siemens ya Pak. Nah, setelah itu pada tahun 2020 kami melakukan diversifikasi produk Pak, di mana itu juga masih sama bidang listrik, tapi khususnya kami masuk ke EBT, khususnya adalah di baterai lithium, di Hmm. mana baterai lithium itu dipakai untuk sebagai energi storage ya Pak, untuk menyimpan listrik, nanti ketika dibutuhkan bisa dipakai. Nah, kira-kira seperti itu Pak, sejarahnya Semakom sendiri, Pak Ervin. Oke, nah jadi teman-teman udah tahu ya, jadi Semakom ini salah satu emiten yang bisa dikatakan berdirinya dari panel listrik dulu teman-teman. Ya, lalu juga sempat ketemu Pak Rudi lewat live ini. Dulu awalnya Semakom ini merupakan distributor dulu, teman-teman, distributor yang akhirnya mendapat untuk produksi para produk ini di Indonesia, kayak gitu. Jadi secara perjalanan ya kita udah bilang pastinya udah lebih dari 10 tahun juga ya, jadinya dari Pak Rudi juga udah punya banyak pengalaman dalam bidang ini kayak gitu. Nah, salah satu gebrakan ekspansi terbaru dari SEMA ini sendiri adalah, nah mereka akan merambah ke dunia EBT. Buat teman-teman yang belum tahu EBT itu apa, EBT itu adalah energi baru terbarukan, yang dimana ke condongnya tuh ke green energy kayak gitu, solar panel yang bisa dikatakan energi-energi yang nantinya akan menggantikan yang namanya bahan bakar fosil kayak gitu. Oke, Ya, nah kalau boleh tahu ya Pak Budi ya, di sini kan mungkin ada beberapa pendengar yang masih baru ya. Nah, kira-kira boleh ya. dijelasin kembali melihat SEMA yang udah cukup kokoh ya, kenapa kok akhirnya memutuskan untuk IPO nih? Nah, tujuannya tuh apa dan penggunaan dananya nantinya digunakan untuk apa nih Pak? Ya, sebenarnya kan gini Pak, arti kata kenapa kami meng-IPO Pak. Karena kami melihat ya Pak Erwin, dalam melakukan IPO itu ada banyak manfaat yang bisa diterima oleh perusahaan ya.
di mana kami bisa lebih berkembang dan bisa mengikuti peraturan-peraturan yang ada dan banyak mengawasi kami. Nah, yang paling penting juga adalah kami dapat support Pak secara financing ya, di mana kami mendapat dana IPO, di mana dana tersebut adalah kan arti kata lebih murah daripada yang lain Pak. Dan dengan dana itu kami bisa maju dan berkembang menjadi lebih bagus lagi. Nah, kalau bicara masalah untuk dana IPO sendiri, kami ada 3 Pak penggunaan dana tersebut. Pertama adalah kami untuk modal kerja dan persediaan. Yang kedua, kami akan melakukan R&D, Pak. R&D di mana sekarang kami memegang license untuk produk type test. Kedepannya kami akan men-type testkan sendiri atas merek Semakom. Dan setelah itu kita pakai untuk produk-produk EBT, Pak. Kalau bicara EBT itu sebenarnya tidak hanya baterai, Pak. Di sini ada solar panel, ada inverter, ada baterai, ada 3 komponen utama. Nah, sekarang kami baterai sudah ada, nanti kita akan mendevelop untuk solar panel maupun inverter. Yang ketiga untuk meningkatkan marketing dan promosi. Jadi itu Pak Ervin dana yang dipakai untuk IPO. Oke, nah itu ya teman-teman. Nah, kalau boleh tahu kalau saat ini dana IPO tuh udah cair atau masih belum ya, Pak ya? Dana IPO tersebut sudah cair, Pak Ervin. Cair ketika tanggal 10 Januari ketika kita meng-IPO kan membursakan di Bursa Efek, Pak. Oke, Jadi nah dana jadi itu sudah cair. oke, nah kalau boleh tahu kan dana IPO-nya udah cair nih Pak Budi. Nah, Ya. boleh di-share hal pertama apa yang dilakukan Pak Budi setelah dana IPO tersebut cair gitu Pak? Mungkin langsung Ya. MD atau melakukan pembelian bahan baku. Ya, arti kata pertama pasti kami langsung menggunakan untuk pembiayaan proyek-proyek kami ya Pak, pekerjaan kami, dan untuk persediaan bahan baku. Seperti yang sudah kami tulis dalam prospektus sendiri. Yang kedua, kami juga sudah mulai inisiasi untuk mendevelop produk untuk solar panel sendiri Pak. Nah, dan inverter sendiri kami juga sudah bicarakan dengan prinsipal. Nah, ada tambahan juga Pak di sini Pak Ervin. Kebetulan ini masih sebidang untuk SPKLU atau SPK BLU, di mana kita juga pergunakan untuk mendevelop produk tersebut. Jadi samping itu untuk promosi sendiri kami juga sedang membicarakan untuk bagaimana membuat konsep untuk online. Oke. Jadi ya nanti ada beberapa event akan kami ikutkan Pak, khususnya untuk bidang listrik. Gitu. Nah, jadi ya secara dana IPO udah cair, oleh karena itu pastinya dengan yang namanya suatu perusahaan ini udah go public gitu ya, pastinya ada yang harus dipertanggungjawabkan, kemudian suatu perusahaan juga jauh jadi lebih transparan gitu. Nah Pak, apakah ada perbedaan ya sebelum dan sesudah IPO ya dari Semakom ini sendiri? Misalnya sebelum misalnya tuh setelah melakukan IPO, akhirnya Semakom bisa mendapatkan beberapa klien besar karena udah terlihat kayak, oh ini perusahaan aja udah bisa IPO gitu. Jadi punya semacam trust antara kontrak kerjasama dengan customer-nya. Ya, arti kata gini ya Pak ya, setelah kami IPO juga kami cukup surprise ya Pak. Arti kata banyak klien-klien kami juga sudah mengetahui kami setelah IPO. Yang seperti Bapak sampaikan, setelah IPO kepercayaan akan lebih meningkat, di mana kita lebih transparan. Arti kata mereka menyadari bahwa kita akan melakukan semua yang ada lah Pak, arti kata dalam IPO, fungsi pengawasan, fungsi untuk produk sendiri, SOP arti kata yang ada kami akan menjalankan dengan baik gitu Pak. Itu dari satu sisi di mana klien menjadi lebih yakin terhadap kami. Yang kedua, sebenarnya juga banyak manfaat untuk prinsipal, Pak. Sudah mulai banyak prinsipal yang ingin bergabung dengan kami. Di mana mereka melihat kita secara fundamental cukup bagus dan kita bisa untuk maju dan berkembang menjadi lebih. Itu ada nilai-nilai positif ya Pak ya. Yang ketiga juga
dari sisi vendor yang mensuplai kami material. Jadi beberapa vendor ingin bergabung untuk maju dan berkembang bersama. Dan tingkat Oke. kepercayaan menjadi lebih bagus, Pak. Seperti itu, Pak Arifin. Sebenarnya manfaatnya banyak sekali, Pak, ketika kita setelah IPO. Oke. Nah, jadi itu ya. Setelah proses IPO itu bisa dikatakan karena perusahaan ini udah berani yang namanya go public dan menjadi lebih transparan, otomatis yang didapatkan dari perusahaan nggak cuma yang namanya dana, tapi juga dapetin trust dari beberapa klien mereka kayak gitu. Nah, kita langsung lanjut di pembahasan kinerja 2021, Pak. Nah, kalau untuk kinerja 2021 ini sendiri, saya rasa ini udah melejit banget ya, Pak. Udah di luar dari target ya, benar ya? Iya. Ya betul Pak, arti kata ketika 2021 kami juga tidak memprediksikan ya Pak ya akan ada meningkat begitu bagus ya. Di mana kami ini baru internal ya Pak Irvin karena auditnya belum keluar, lebih dari 2 kali lipat untuk penjualan kami sekitar 117% ya kalau saya nggak. Dan untuk secara profit dan laba juga kami 400% lebih Pak, 474%. Nah, ini juga tidak menutup arti kata suatu kebijakan yang tepat dari manajemen pada tahun 2020 untuk mendiversifikasi produk Pak. Salah satunya EBIT untuk baterai Pak Erwin, di mana memberikan sumbangsi yang cukup besar untuk penjualan kami Pak. Ya, arti kata dari sana kami bisa mendapat profit yang lebih. Oh, nah jadi teman-teman, SEMA ini bisa dikatakan memang kita belum official muncul di kinerja keuangannya, tapi secara kinerja mereka udah memperlihatkan bahwa di tahun 2021 itu kinerja mereka itu udah naik 2 kali lipat, ya 117% tadi, bahkan untuk labanya udah sampai 400% teman-teman. Nah, kalau boleh tahu Pak, kalau dibandingin dengan penjualan panel listrik sama baterainya sendiri di tahun 2021 itu, sebenarnya bisa dikatakan tetap persentase penjualan yang paling menopang SEMA ini di panel listrik tersebut, atau ternyata baterai listrik ini juga udah mengambil posisi yang cukup penting di sisi penjualan di tahun 2021, Pak? Ya, untuk ini penjualan 2021 sendiri ya Pak Irvin, di mana kalau kita lihat dari penjualan panel, kami berhasil sekitar 20% lah peningkatan Pak, dibandingkan tahun 2020. Nah, untuk baterai sendiri sudah cukup mengambil peranan yang cukup penting Pak, di mana hampir 50%, setengah dari penjualan kami itu ada di baterai. Jadi sekarang porsinya antara baterai dengan panel sudah berimbang nih Pak Irvin. Arti kata menurut saya ini juga bagus untuk perusahaan ya. Jadi sekarang kita ada 2 hal, jadi tidak tergantung pada satu produk. Jadi sudah ada yang bisa menopang, 2 produk yang bisa menopang SEMA sendiri. Oke, nah jadi teman-teman bisa tahu ya, suatu perusahaan ketika memang punya produk yang bagus juga dan bisa dikatakan secara demand itu dibutuhkan, ya sebenarnya dari sisi penjualan juga pasti akan menopang kayak gitu. Nah, jadi bisa dikatakan secara unexpected ya, gak cuma dari panel listrik, tapi secara baterai, penjualan baterai pun udah bisa dikatakan cukup berpengaruh di kinerja dari SEMA ini. Oke Pak. Nah, yang saya ingin tahu itu adalah melihat yang namanya kalau teman-teman di follower Fangsam ini juga banyak yang punya pemikiran yaitu melihat prospek jangka panjang di dunia EBT ini pastinya itu akan menjadi salah satu prospek yang menjanjikan Pak, gitu ya. Tapi mungkin kalau di Indonesia sendiri kan ada beberapa tantangannya adalah kondisi ekonomi dan masyarakat Indonesia yang bisa dikatakan apakah mereka bisa cepat menerima perubahan ini kayak gitu Pak. Dan kalaupun beradaptasi dengan yang namanya perubahan ini, apakah bisa dalam waktu jangka dekat ini, atau dari SEMA itu udah punya data kayak, oh mungkin masih butuh 5 tahun lagi, berapa persen dari orang Indonesia baru bisa beradaptasi gitu Pak? Ya, kalau kita lihat ini ya Pak ya, selalu perkembangan teknologi ya Pak ya, dan ya habit yang dimiliki dari luar lah, kita bicara adalah Eropa atau negara mana banding Indonesia. Memang ini trennya
setelah berapa 3-5 tahun kemudian baru trennya masuk ke sini, Pak. Sedangkan di Eropa sendiri, Pak, maupun di Amerika, ini sudah sangat banyak nih, Pak Irwin. Kemarin kami bicarakan dengan salah satu prinsipal sendiri, Pak. Seperti satu negara, seperti Spanyol atau Itali, bisa sama besar dengan Indonesia, Pak. Kita yang begitu besar penduduknya ya, Pak ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya hanya masalah waktu, Pak. Kapannya akan tren di Indonesia. Cuman ada beberapa faktor ya Pak Irwin, saya bilang yang bisa mempercepat ya produk EBT ini dipakai. Salah satu pasti adalah regulasi daripada pemerintah sendiri, Pak. Di mana kalau pemerintah mendukung, saya yakin segera kita akan memulai transisi teknologi ini, Pak, di mana yang dari fosil ke EBT. Dan kita lihat pemerintah sekarang selalu di media menyatakan sangat mendukung untuk EBT, untuk green energy. Dan Indonesia sendiri sudah menjanjikan nih Pak, untuk 23% pada tahun 2025, dan tahun 2060 adalah zero carbon, Pak. Arti kata mau tidak mau kita beralih. Dan saya lihat juga khususnya ya Pak ya, untuk PLN sendiri, Februari kemarin, untuk ekspor import, Pak. Ekspor import tuh seperti ini, Pak. Solar panel yang kita hasilkan pada siang hari bisa kita titipkan di PLN, Pak, untuk dipakai di malam. Nah, sebelumnya adalah 65% nih, Pak Irvin. Arti kata kita nitipkan 100, yang bisa kita ambil hanya 65. Sekarang sudah 100, diambil 100. Arti kata 1:1. Di sana kita lihat supportnya sangat bagus sendiri, Pak. Yang kedua, selain pemerintah, saya lihat dari unsur perbankan nih Pak. Bagaimana perbankan bisa mensupport, bisa memberikan bunga yang rendah, bisa memberikan kredit. Nah, ini sangat membantu untuk mempercepat proses perubahan EBT tersebut, Pak. Jadi sebenarnya ini hanya masalah waktu. Saya bilang lebih cepat bila didukung oleh kebijaksanaan pemerintah dan perbankan, Pak Irwin. Oke, oke. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi bisa dibilang karena secara keadaan ekonomi, secara pemerintah, kalau mereka semuanya memang mendukung, dan tentu saja ini untuk ke arah yang jauh lebih baik, ya pastinya cuma tinggal masalah waktu aja, ya. Ibaratnya kayak kita mungkin 10 tahun lalu mungkin nggak terbiasa dengan yang namanya online Zoom meeting seperti ini. Akhirnya juga tahun 2020 semuanya dipaksakan harus online Zoom meeting dan lain-lain. Kayak gitu, teman-teman. Oke, nah kalau dari SEMA sendiri, apakah udah punya timeline nih, Pak? Kita kan udah tahu di sini panel listrik udah siap, baterai listrik juga udah siap. Sekarang mungkin yang akan jadi PR dari SEMA adalah solar panel dan apa ini, SPKLU ya mungkin. Ya, inverter SPKLU, Pak. Sebenarnya gini Pak, kalau kita bilang time frame-nya untuk SEMA sendiri, kami ada 3 program nih Pak Erwin. Kata program jangka pendek, menengah, dan panjang ya. Kalau untuk jangka pendek sendiri, kami ingin memenuhi produk EBT khususnya PLTS ya Pak, di mana kami sudah punya baterai, kami akan masuk ke solar panel dan inverter. Itu untuk jangka pendek Pak. Untuk jangka menengah adalah untuk SPKLU maupun SPKBLU, di mana ini programnya kira-kira tahun depan lah Pak, baru produknya baru ada. Karena kami lihat sendiri ini harus disesuaikan dengan perkembangan kendaraan Pak, listrik. Bila sudah ada permintaan makin banyak, ya makin banyak juga SPKLU yang ada. Dan mungkin itu masih perlu waktu 1, 2, 3 tahun ya saya rasa. Nah untuk jangka panjang sendiri Pak, kita kalau bicara produk EBT ini tidak hanya PLTS Pak. Di mana juga ada angin, di mana juga ada PLTA air, di mana ada geothermal, dan tenaga ombak juga. Arti kata nanti ke depan juga SEMA akan masuk ke sana Pak Erwin. Oke. Ya. Oke, jadi teman-teman udah tahu ya jangka panjangnya. Memang sekarang yang di timeline dari SEMA adalah solar panel dan SPKLU itu tersebut. Tapi tidak menutup kemungkinan perusahaan bisa ekspansi ke beberapa energi yang lain juga. Kayak gitu, oke? Nah,
saya sempat baca berita bahwa untuk yang pengembangan solar panel, SEMA juga ada kerjasama dengan perusahaan luar negeri ya Pak ya? Ya, kami lagi kerjasama dengan salah satu perusahaan yang cukup besar juga Pak dari China, GCL Pak. Arti kata ini lagi tahap pembahasan ya Pak. Arti kata bisa jadi kami menjadi agent dulu, setelah itu kami akan sama-sama mendevelop lah untuk produk lokal Pak. Hmm. Ya, itu yang sedang kami lakukan Pak. Berarti Kevin. bisa cara human resource-nya aja udah siap ya untuk yang solar panel itu ya? Iya, iya Pak. Karena pada dasarnya kami ini kan perusahaan listrik Pak. Iya, iya. Dan kami bermain di manufacturer dan SDM kami sudah siap lah Pak. Untuk itu. Oke, nah jadi itu ya teman-teman ya. Mungkin jangka terdekat dari SEMA ini, selain dari baterai, mereka juga akan ekspansinya benar-benar fokusin dulu di solar panel tersebut. Karena kita juga lihat, tadi Pak Rudi juga udah ada infoin, dari pemerintah juga udah ada regulasi, ya 23% harus sudah, apa ya, 23% di tahun 2025 ya. Iya Pak, betul Pak. Memakai green energy Pak. Memakai Energi generator. terbarukan ya. Kemudian dari sektor banking juga kalau misalnya bisa memberikan potongan-potongan tentu juga akan mendukung dari sektor ini juga ya Pak ya. Iya Oh, betul Pak. nah yang cukup menarik sebenarnya adalah kalau kita bicara yang selanjutnya Pak, yaitu SPKLU tersebut sendiri, bisa dikatakan tahun depan itu udah siap untuk melakukan prototipe-nya di lapangan benar-benar udah ada, atau masih mencoba untuk R&D dulu gitu Pak? Ya, kita R&D sebenarnya sudah dilakukan dari sekarang, Pak. Harapan kita tahun depan sudah ada produknya, Pak. Arti kata kalau kita bicara SPKLU ini sebenarnya ada beberapa skema yang sedang kami pertimbangkan, Pak. Arti kata pertama adalah kami menjual secara produk, yang kedua adalah kami masuk ke dalam investasi di mana kita sebagai pengelola, Pak. Arti kata kita yang mengoperasikan dan kita bagi hasil. Biasanya ini kan yang punya listrik kan PLN, biasa kerjasama dengan PLN, Pak. Jadi ada dua skema yang mungkin untuk kita jalankan. Oke, itu berarti. Tapi kalau melihat yang namanya kondisi geografi dari Indonesia kan kita negara kepulauan gitu ya Pak ya. Dan bisa dikatakan perekonomian sangat-sangat terpusat di Pulau Jawa gitu. Jadi kalaupun tahun depan udah bisa jalan untuk SPKLU, berarti fokus dari SEMA sendiri masih di kota-kota besar yang ada di Pulau Jawa dulu. Seperti itu ya. Kemungkinan adalah kita akan fokus di kota-kota besar dulu Pak, di mana intinya harus ada kendaraan listriknya dulu Pak. Di sana baru kami akan masuk ke sana Pak. Jadi kalau kita lihat kemungkinan adalah kota besar dulu yang berjalan Pak. Setelah itu baru masuk ke kota-kota yang lebih kecil gitu. Oke, nah kemudian Pak, saat-saat ini bisa dikatakan adanya pembangunan yang namanya IKN, ya ibu kota baru kita yang ada di Pulau Kalimantan. Dan di sana juga tempat membaca yang namanya berita tersebut adalah pembangunan IKN akan menggunakan konsep green energy juga, gitu ya. Apakah dengan adanya IKN ini juga bisa kasih dampak positif ke SEMA? Apa pasti belum, gini Pak? Ya. Untuk saat ini kan belum ya Pak ya, karena ibu kota baru sendiri kan baru saya lihat green clearing lah, maksudnya baru untuk struktur tanah, mulai pembangunan. Nah, ketika nanti sudah masuk ke dalam pembangunan, khususnya sudah masuk ke bidang listrik, ya ini pasti sangat memberikan pengaruh terhadap kami ya Pak ya, di mana di sana pasti juga ada namanya panel listrik. Di sana pasti ada untuk EBT, apalagi seperti Pak Ervin bicarakan, pemerintah menginginkan semua adalah memakai green energy di IKN. Nah, itu akan memberikan dampak yang cukup besar, arti kata bukan hanya kami, pada para pemain yang bermain di bidang ini juga. Oke, teman-teman itu juga menjadi salah satu
bisa dibilang faktor positif ya. Ketika memang pemerintah udah fokus buat ngembangin, ya bisa dikatakan secara sektornya juga akan ikut terangkat nantinya. Oke, nah teman-teman kita udah ngobrol 30 menit bareng Pak Rudi ya. Buat teman-teman yang punya pertanyaan, kalian bisa langsung masukin pertanyaan kalian di kolom question. Dan jangan lupa kalau kalian memang mau cari tahu lebih banyak lagi mengenai Semakom, kalian bisa langsung follow Instagram dari Semakom yaitu @semakomintegrated teman-teman. Oke. Nah, Pak Rudi, mungkin selain kita bahas yang udah terjadi ataupun 1-2 tahun ke depan, mungkin dari Pak Rudi bisa sampaikan nggak nih, kira-kira dalam 5 tahun ke depan tersebut, apa aja Ya. ekspansi tema itu akan lakukan gitu, Pak? Ya, yang seperti tadi saya sampaikan juga Pak Erwin, untuk tahun ini rencana kita adalah ekspansi untuk ke solar panel dan inverter ya. SPKLU mungkin tahun kedua atau ketiga sudah mulai banyak lah Pak. Nah, sebelum dalam waktu 5 tahun kita punya planning Pak untuk masuk ke EBT di bidang lain, baik itu geothermal, PLTA maupun tenaga angin Pak. Oh, Ya, jadi kira-kira seperti itu Pak planning 5 tahun kita untuk ke depannya. oke. Ya, Nah, kalau boleh tahu nih ya Pak ya, ini mungkin salah ya, satu banyak teman-teman follower dari Instagram yang menjadi investor di SEMA mungkin ya. ya. Apakah namanya kinerja tahun 2021 kan udah lebih dari target nih Pak. Apakah di Ya. tahun 2000 ini ada rencana untuk pembagian dividen atau masih fokus untuk menggunakan keuntungan tersebut untuk pengembangan perusahaan Pak? Ya, kami mungkin di prospektus sudah disampaikan juga ya Pak. Memang kami punya rencana untuk tahun ini membagikan dividen ya maksimal 30% Pak Erwin. Nah, nanti mengenai berapa besarnya nanti kita lihat lagi Pak sesuai dengan kebutuhan untuk development seperti apa. Ya, Oh, tapi tahun ini kami ada Pak untuk memberikan dividen sendiri. oke, Oke. pas banget nih. Ya. Jadi, teman-teman, kalau kita lihat dari yang namanya kinerja dan secara prospektus, ya SEMA ada mengatakan 30% di tahun ini bisa menjadi dividen. Tapi juga itu kembali lagi, ya itu kembali lagi. Nanti kita benar-benar tungguin yang namanya laporan kinerja keuangannya udah dirilis, udah diaudit, dan dari sana pastinya nanti mungkin udah ada perhitungan-perhitungan sendiri kayak gitu. Jadi yang memang mau dapetin dividen dari SEMA harap sabar ya, harap sabar Ya. dulu. Oke, kemudian ada pertanyaan selanjutnya adalah ini baterai apa akan produksi sendiri atau masih impor? Kapasitas baterai pakai berapa dayanya? Harusnya udah produksi sendiri ya Pak ya? Ya, sebenarnya gini Pak, kalau bicara baterai ini tidak semua material komponen bisa diproduksi Pak. Arti kata khususnya untuk sel baterai Pak. Di Indonesia sendiri belum ada satupun perusahaan yang bisa memproduksi sel baterai Pak. Arti kata kita import Pak untuk selnya sendiri. Sedangkan untuk yang lain-lainnya kita sudah produksi lokal. Nah, mungkin beberapa tahun ke depan, Pak, sel itu tersebut bisa diproduksi di sini. Salah satu kan investasi yang cukup besar di Morowali ya, Pak ya, yang kita pernah dengar ya. Nah, itu bisa untuk sel. Kira-kira gitu, Pak Irfan. Oke, jadi teman-teman kalau kita bicara untuk seluruh produknya bisa dikatakan mungkin ada beberapa bagian yang memang masih impor. Tapi Iya, untuk panas dan produksinya semua tetap di Indonesia ya Pak ya. iya, betul sekali. Oke, kemudian wah ini baru IPO Mas. Apakah ada rencana hack issue dari SEMA Pak? Ini kan baru IPO nih. Apakah udah ada rencana issue apa belum? Kami terus terang belum bicarakan itu. Pak Oh, Ervin, ya arti kata coba kita lihatlah perkembangan beberapa bulan ke depan. nah jadi ini kan baru IPO teman-teman. Jadi kalau kita bicara ke jangka hack issue-nya, ya ini masih deket banget sih. Ini masih sekitar 2 bulan teman-teman ya. Ya, Oke, pertanyaan selanjutnya adalah, nah target perusahaan 2022 seperti apa?
karena masih kondisi pandemi. Apakah kita udah lihat tahun 2021 kinerja dari SEMA kan naik 2 kali lipat nih, Pak. Nah, apakah dengan naiknya kinerja 2021 yang naiknya 2 kali lipat ini membuat target 2022 ini bisa makin meningkat lagi, Pak? Ya, arti kata gini Pak, dengan 2021 sebenarnya kita sangat bersyukur ya Pak ya, dengan kinerja bisa naik sampai 2 kali lipat pada saat pandemi Pak, di mana yang kita tahu banyak sektor yang kena juga ya Pak ya, arti kata kena dampak Pak Erwin. Nah, untuk tahun 2022 sendiri SEMA masih fokus di produk panel listrik dan baterai Pak, ditambah dengan nanti ada namanya solar panel, dan kita sendiri Pak sangat yakin kita bisa meningkatkan penjualan. Kita menargetkan sekitar 30% lah Pak, ada peningkatan. Dimana kita ngelihat ekonomi hari demi hari juga lebih baik ya Pak ya, arti kata dari pasca pandemi. Ya, itulah yang menjadi target kami Pak Erwin. Oke. Kalau kita target berarti kan tahun ini naik 30% gitu ya Pak ya. Kan betul. saya juga menilai karena kan dana IPO juga baru cair nih Pak ya. Dana IPO juga baru cair. Mungkin masih ada beberapa pembelian dan R&D yang bisa mengganggu expense di tahun ini ya Pak ya. Arti kata memang tahun ini kami juga masih fokus pada produk yang kami ada Pak, untuk meningkatkan pertumbuhannya itu Pak Erwin. Ya, arti kata dengan produk sendiri kami yakin bisa tumbuh Pak. Oke. Bisa dikatakan ya namanya target penjualan, ya kita juga nggak ada yang tahu di tahun 2021 itu bakalan booming, 2022 apa gitu ya. Yang pasti dari perusahaan udah aplikasi yang terbaik, dan bisa dikatakan dari perusahaan juga mereka punya target tersendiri juga gitu. Dan bisa dikatakan nggak semuanya setelah IPO kemudian omset atau income harus langsung naik berapa kali lipat kayak gitu ya. Karena di beberapa sisi juga perusahaan butuh yang namanya R&D dulu, ya kan, kemudian masuk marketing, tes pasar dulu, dan biasanya efek memang baru akan terasa mungkin 1-2 tahun setelah mereka IPO kayak gitu. Oke, kemudian wah ini ada pertanyaan lagi Pak. Apakah ada rencana kolaborasi dengan perusahaan lain atau akuisisi dan sejenisnya dari SEMA Pak? Ya, untuk saat ini sih kami masih belum ya Pak Erwin untuk akuisisi, karena kami masih fokus pada internal kami Pak. Arti kata bila kami nanti ke depan melihat ada peluang yang cukup bagus, yang mana perusahaan yang punya visi misi yang sama dan bidangnya tidak terlampau jauh, sangat memungkinkan aja Pak Erwin. Ya, arti kata pasti kita dengan ajas kehati-hatian lah Pak melakukannya, karena ini kan namanya investasi Pak. Benar. Oke, jadi untuk jangka dekat mungkin masih belum ada yang namanya akuisisi teman-teman ya, karena saya rasa meskipun untuk penjualan yang luar pulau pun masih bisa dihandle oleh SEMA ya Pak ya. Ya masih bisa Pak, karena sebagian besar juga pembelian memang ke luar pulau, tapi holdingnya ada di Jakarta Pak, atau di daerah Jawa, seperti itu. Oke, jadi bisa dikatakan ya kantor cabang masih belum terlalu butuh nih Pak ya. Ya, masih belum Pak. Oke, nah jadi itu ya teman-teman ya. Kalau masih bisa bisa dikatakan seluruhnya masih terhandle di kantor pusat dari SEMA, ya sebenarnya kita nggak perlu yang namanya buka lagi kantor di tempat lain atau kita akuisisi suatu perusahaan ya, daripada nantinya makin berantakan, lebih baik kita maju secara perlahan-lahan tapi pasti ya kan. Oke, nah jadi kita udah ngobrol 40 menit nih Pak ya. Nah mungkin buat teman-teman yang udah join di sini, buat kalian yang memang mau tahu lebih banyak mengenai SEMA, kalian bisa langsung masuk di Instagram dari SEMA dan jangan lupa di follow. Oke, teman-teman masih ada pertanyaan nggak nih? Kalau masih ada pertanyaan bisa langsung komen di kolom question. Kemudian kita akan coba bahas lagi ya Pak ya.
kalau untuk yang program SPKLU ini sendiri, Pak, ya, Ya. sebenarnya sudah ada kontrak kerjasama dengan pihak PLN atau masih belum, Pak? Nah, untuk SPKLU sendiri masih belum, Pak. Kami belum punya kontrak kerjasama, tapi kami sudah membicarakannya dengan pihak PLN, Pak, untuk hal ini. Ya, bagaimana kalau untuk investasi seperti apa, sudah mulai ada penjajakan ke sana, Pak. Oke. Nah, kemudian saya baca nih, Pak, saya baca salah satu berita, yaitu di tahun 2021, penjualan dari SEMA bisa dikatakan terdongkrak oleh salah satu perusahaan fiber home ya. Nah, Ya, kerjasama apa ini Pak antara SEMA dengan fiber home ini? iya. Dan kontrak kerjasamanya itu panjang atau hanya sampai tahun 2021 aja? Ya, sebenarnya kontrak kami kerjasama itu selama 3 tahun ya Pak, arti kata dengan Fiberhome. Kebetulan baterai ini yang kami produksi adalah mereknya juga Fiberhome Pak, teknologinya dari Fiberhome. Jadi kami punya kontrak jangka panjang selama 3 tahun Pak. Nah, di mana baterai tersebut Fiberhome juga mendapat kerjaan, di mana dalam beberapa tahun ke depan Pak. Jadi arti kata untuk penjualan baterai ini sudah cukup memberikan kami inilah sudah ada kontraknya gitu Pak Ervin, karena sudah ada kontrak cukup aman bagi kami Oke, untuk produksi baterai ya. oke. Jadi saya sempat baca berita teman-teman, yaitu ada salah satu kontrak kerja antara SEMA dengan Fiberhome yang bisa dikatakan menjadi salah satu peningkatan penjualan dari SEMA ya Pak ya. Nah berarti untuk kontraknya sendiri 3 tahun sampai tahun 2023 atau sampai Betul. 2024. Sampai tahun 2023. Oke. Oke, Pak Hudi, karena dari Ya. teman-teman udah mungkin pertanyaannya juga udah pada terjawab ya. Jadi thank you buat Pak Hudi yang udah join di Ruang Saham hari ini. Ya, Kemudian makasih juga Pak. mungkin dari Pak Hudi ada beberapa closing statement buat teman-teman follower dari Ruang Saham nih Pak. Ya, pertama-tama ini Pak, saya terima kasih dulu nih Pak kepada semua investor yang sudah menabung di saham SEMA Pak. Arti kata saya juga ingin menyampaikan bahwa kami ini adalah perusahaan panel pertama yang membursa Pak. Arti kata kami selalu mencoba menjadi yang utama yang pertama Pak. Yang kedua juga kami mendiversifikasikan untuk produk EBT ini Pak Ervin, di mana EBT ini kita tahu bahwa ini sangat bagus untuk masa sekarang dan akan datang Pak, di mana mau tidak mau nanti semua tenaga fosil harus beralih ke sini Pak. Arti kata ini kita masuk ke bidang yang sangat menjanjikan dan sangat dibutuhkan. Nah, dan kesempatan bagi SEMA untuk maju, untuk berkembang sangat besar. Ya, untuk teman-teman yang masih belum memegang saham SEMA, mari kita sama-sama, kita maju bersama, berkembang bersama. Nah, ini arti kata perusahaan ini bagus untuk jangka panjang, Pak. Oke. Ya, mungkin seperti itu, Pak Ervin. Oke, jadi Ya. itu ya SEMA ini salah satu emiten yang bisa dikatakan mereka udah melihat salah satu prospek yang cukup menjanjikan di masa yang akan mendatang, dan bisa dikatakan pemerintah juga bukan cuma Indonesia tapi udah banyak negara yang memang udah mulai menerapkan yang namanya green energy dan EBT ini kayak gitu. Nah teman-teman, kalau misalnya kalian memang tertarik untuk menjadi investor di SEMA, kalian bisa langsung follow Instagram dari SEMA buat kalian bisa dapetin info-info terbaru apa aja sih yang sebenarnya SEMA ini lagi kerjakan kayak gitu. Kemudian teman-teman juga bisa tungguin hasil kinerja keuangan SEMA yang nantinya akan dirilis seharusnya di antara bulan Maret ini ataupun bulan April. Oke, thank you buat teman-teman yang hari ini udah nontonin, thank you buat teman-teman yang udah tanya-tanya, dan thank you Pak Hudi dari SEMA yang hari ini udah mau di. Oke, karena keterbatasan oleh waktu, saya harus akhirin sesi dari live ini Pak. Oke, thank you Pak Hudi. Terima kasih ya Pak Ervin, makasih semua.
Malam.